tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat. Yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada tiga: berenang, memanah. Ustadz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud. Badannya sehat, habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya. Apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum. Karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya? Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu? Saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi, siang berapa ekor kambing? Berapa ekor onta? Dia sebutkan, makannya sekian seekor onta, masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu, kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajerial yang baik. Nabi strategi cari tempat, dia menang. Strategi awal susunan barisan, dia menang. Strategi berapa jumlah pasukan musuh, dia menang. Setelah siap strateginya, baru dia berdoa di tengah malam. Saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh, datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah berdoa itu, berhenti, doamu pasti dikabulkan Allah. Tetap dia berdoa sampai subuh. Lengkap persiapan mental, spiritual, kecerdasan intelijensia otak, dengan kelembutan hati berdoa. Hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha, berusaha tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha pesong.
Pesong bahasa Melayu gila. Kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan.